Bisa ganti type kayak 3 aja. Why you bully me? Halo guys, kembali ke Deishara dengan semua jenis-jenis dari Kiriloid. Asli, dari semua Seijin yang muncul di series 3, entah kenapa nih Seijin paling ikonik sih. Kalau udah ingat 3 jadi keingat Kiriloid juga ya. Bahkan dulu pas masih bocil, karena bentuknya humanoid terus di samping badannya ada core kayak color timer gitu, hampir gue kira ada ultra loh. Padahal kalau dilihat sekarang mah jauh banget. Mana ada miripnya. Meskipun terakhir kali munculnya di series Trigger, secara jenis udah tergolong lumayan ya guys. Ada versi game sama manga juga dong. Jadi ini dia semua jenis-jenis dari Kiriloid. Langsung aja check it out. Yang pertama, Kirieru. Cara nyebutnya bener nggak ya? Soalnya cara baca setiap negara tuh beda-beda loh. Kiries, Kirieru, Kirielien merupakan basic form dari para Kiriloid yang hanya muncul dalam bentuk astral. Mirip-mirip kayak hologram gitulah. Karena Kirieru itu kalau muncul emang lebih sering pakai human host sih. Menggunakan tubuh orang yang sudah mati seperti Mitsuo Itahashi. Oke, untuk desain basic form Kirieru sendiri ini base-nya gak beda jauh kayak Kiriloid generasi pertama nanti ya guys. Bedanya mah paling full aura warna biru doang. Kemudian untuk jurusnya bisa dibilang ngerepotin loh. Seperti human disguise nyamar jadi manusia, lebih tepatnya human host. Ada possession bisa ngendalin manusia. Terus psychic flash telekinesis serangan energi flash sekaligus mentalin lawan. Dan terakhir, Morpheus R. Kita yang nonton Trigger harusnya udah pada tahu lah. Yang mana ini merupakan sinar yang dapat membuat korban terkena halusinasi. Mau manusia, Seijin, bahkan Dark Giant pun bisa kena ya guys. Gimana semua pada gak ngaruh ridul? Ngomongin soal Kanbei, pastinya di beberapa episode kedepannya Ultraman 3, pas 3 berubah jadi batu mereka sampai nyindir Daigo loh. Setelah itu memilih meninggalkan bumi dan pergi ke universe lain. Harusnya habis 3 langsung ke Trigger ya. Emang sebelum ke universe Trigger kemana aja? Yang kedua, Kiriloid generasi pertama. Kalau tadi Kirieru itu bentuk basic form, sedangkan Kiriloid ini lebih ke bentuk combat atau form berantem ya guys, yang digunakan saat melawan 3. Pas awal-awal battle nih sebenarnya 3 masih unggul loh. Cuma pas dia berubah jadi Skytype emang udah mulai agak repot sih. Salah pakai form kali bang. Daripada pakai Skytype kenapa gak pakai Power Type aja? Tapi meskipun begitu, Kiriloid ini berhasil dibekukan menggunakan 3 Freezer dan diakhiri dengan Zephyrus Kosen. Karena buat yang nggak tahu, jurus S itu emang kelemahan Kiriloid ya. Next, kalau ngomongin soal desainnya, jujur no complaint sih. Kiriloid mah emang udah bagus dari sananya. Bentuk kepalanya mirip kayak kelawar, wajahnya mirip iblis. Ada core warna merah kuning di bagian kiri badan sama jidatnya. Terus jangan lupa coraknya asimetris dengan warna dominan hitam dan putih. Mantep uy. Kemudian untuk jurusnya kalau di series 3 yang diliatin cuma satu doang ya guys. Tapi kalau jurus di game gitu banyak loh. Seperti Sacred Fire bisa ngendalin api sesuka hati. Jir, lu kira Avatar? Pas di Fighting Evolution Reboot jurusnya ngeri bener cok. Selanjutnya ada Hellfire Bomb bisa ngeluarin api dari tangan dalam bentuk kosen ataupun tembakan kecil. Terus kalau di game arcade kayak Ultra Monster macem-macem sih. Ada Combination Key, Hellfire Radiation, Hellfire Hell Drop. Dan terakhir di series Trigger ada Kirieru Wings. Bisa memunculkan sayap dari bagian belakang. Yang awalnya kita kira ini cuma bisa untuk Kiriloid generasi 2 ya. Yang generasi pertama bisa tuh. Ya, kalau ngomongin soal Kanbei sih udah pasti terakhir kali itu di series Trigger lah. Dan hampir gue kira Kiriloid generasi ketiga ya guys. Soalnya secara bentuk generasi pertama tapi jurus kayak Kirieru Wingsnya itu dari generasi kedua loh. Ternyata yang balik di Trigger kemarin masih dihitung yang generasi pertama sih. Wah nih Seijin kalau kedepannya balik lagi bisa nggak ya? Yang tiga, Kiriloid generasi kedua. Adalah Kiriloid kedua yang muncul di episode 25 series 3 yang menyamar sebagai malaikat dan bertujuan membuat manusia percaya kalau 3 adalah iblis atau Akuma. Banyak yang percaya terus mereka punya gerbang kegelapan lagi. Sehingga wujud ini pun terbentuk saat beberapa Kirieru bersatu. Untuk battle-nya jelas di sini 3 kebantai banget ya. Karena kelebihan dari Kiriloid generasi kedua dia bisa ganti type sesuai sama 3 loh. Bisa jadi Power Type, Sky Type. Pokoknya pas 3 ganti form dia ikutan juga lah. Apalagi pas berubah jadi Sky Type itu kenceng bener sih. Tapi dengan manusia kembali percaya kemudian membantu 3. Sekali lagi, Kiriloid pun berhasil dikalahkan menggunakan Zephyrus Kosen juga bersama dengan gerbang kegelapan. Ya, untuk desain dari generasi kedua ini bakalan gue bagi jadi 3 ya guys. Yang pertama ada versi normal. Ini bedanya paling di bagian kepala sama core badan doang sih. Kepalanya ditambahin corak baru, terus mukanya lebih agak beda. Kalau untuk core badannya sih kayak ada 2 lampu gitu ya. Selebihnya untuk warna masih sama sih. Next, untuk Power Type ini perubahannya kerasa banget loh. Selain corak badannya lebih bulky, di tangan ada senjata, dengan penambahan warna coklat di bagian badan.
Terakhir, untuk Sky Type ini bedanya paling di sayap ya guys. Yang kalau buat beberapa nih jatuhnya Power Type sama Sky Type nyatu loh. Kekuatan power sekaligus speed mah kacau bener. Wajar sih kenapa 3 sampai ke bantai. Kemudian untuk jurus, meskipun Kiriloid generasi kedua itu bisa berubah ke tipe lain, justru downgrade-nya parah ya. Literally gak ada jurus-jurus api, cok. Minimal bisa ngeluarin bola api kek, apa gitu. Ini mah cuma bisa ganti form doang. Jadi kalau gak bisa ngeluarin jurus itu kayak berasa fatal banget ya guys. Kayaknya yang generasi kedua emang pengen lebih fokus ke jurus fisik deh. Yang keempat, Chaos Kiriloid. Merupakan bentuk power up dari Kiriloid setelah terkena Chaos Header dan hanya muncul di game Ultraman Fighting Evolution Rebirth. Habis battle di kota terus lanjut ke gua, tiba-tiba Kiriloid udah ganti form aja loh. Dan dengan mudahnya berhasil dikalahkan. Mau pakai multi type, power type, sky type masih EZ kok. Ya, untuk desain dari Chaos Kiriloid ini emang bagus ya guys. Bentuk kepalanya kalau dibandingin sama yang generasi sebelumnya improve banget sih. Jauh lebih keren cok. Terus ada penambahan corak baru, kakinya jadi tajam dengan warna dominan hitam dan abu-abu. Kemudian untuk jurus kalau di game sebenarnya masih sama kayak Kiriloid generasi pertama ya. Bedanya mah paling di api doang. Ya sekarang berwarna biru. Contoh di sini ada jurus Drill Attack yang kacau banget. Di sliding, ditendang, habis itu kena bor dong. DB-nya kalau di game lumayan lagi. Dan terakhir ada Blue Sacred Fire. Bisa mengendalikan api biru yang berguna untuk membakar lawan. Overall ini Chaos Kiriloid emang salah satu karakter yang sering gue pakai sih. Apalagi kalau di kakinya udah pakai api biru terus Nebula combo ya. Speed sama damage-nya wadaw, cok. Yang kelima, Kiriloid Dark Horse Manga. Ini mungkin teman-teman ada yang baru tahu sekarang deh. Merupakan Kiriloid yang muncul di manga 3 dan sekarang bertujuan untuk membalas dendam. Karena secara cerita sama backstory-nya emang beda dari yang series 3 ya guys. Ternyata dulu di zaman Ancient mereka sempat perang sama manusia loh. Tapi para Ultra pun muncul dan berusaha untuk mendamaikan kedua pihak ini. Cuma yang agak bangke itu malahan manusia sendiri sih. Ketika mereka udah tahu lokasi tempat Kiriloid itu gerbang neraka, semua Kiriloid langsung dibunuh sama manusia dong. Sehingga salah satu Kiriloid yang tersisa memilih untuk membalas dendam dan menyalakan ini kepada 3. Buat lebih jelasnya bisa langsung baca manganya aja ya guys. Oke, untuk desainnya ini juga ada sedikit perubahan sih. Kepalanya masih pakai yang generasi kedua, ada corak asimetris. Yang paling kelihatan beda tuh di bagian core-nya ya. Kok posisinya jadi kanan, bukannya biasa kiri. Dengan warna yang masih dominan putih dan hitam. Kemudian secara jurus pun lumayan ya. Seperti Hellfire bisa nembakin api dari tangan. Dan terakhir, Fire Radiation Absorption yang berguna bagi Kiriloid untuk bisa menyerap api ataupun radiasi melalui bagian core-nya. Mungkin cara mereka ngisi energinya gitu kali. Tapi yang pasti karakter Kiriloid di manga itu emang lebih ke arah anti-hero ya guys. Karena sebelum manusia ngebunuh mereka terus balas dendam, ini Kiriloid sering bantu 3 lawan kaiju-kaiju loh. Wah itu sampai bantu lawan Gatanozoa juga dong. Kalau tadi manusia gak ada niat jahat kelakuan random gak mungkin sampai begini sih. Udah tahu milih buat damai gak tahu kenapa tiba-tiba perang lagi ya. Aduh, yang dipikirin apa dah. Oke guys, ya just gitu aja untuk semua jenis-jenis dari Kiriloid. Buat yang nanya baca manga Ultraman 3 tuh di mana, nanti bisa langsung cek bagian deskripsi video aja ya. Kalau nggak salah tuh manganya sampai chapter 10 doang deh. Ya ntar kalau ada waktu gue bahas juga dah. Karena secara cerita yang manga emang beda dari series sih. Yang justru itu bagus loh. Biar gak berasa kayak plek ketiplek lah. Kemudian ditunggu kemunculan Kiriloid lagi. Karena habis trigger kemarin emang gak ada kabar lagi ya guys. Cuma kalau balik di station mah gak heran. Paling segitu aja. Kalau lu pada punya pendapat, koreksi atau yang lain, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan jenis-jenis kaiju Seijin Ultraman yang lainnya. Bye-bye!